tersebut karena saya melihat tiba-tiba saat ini orang semua jualan produk-produk kecantikan, produk obat, produk apa saja makeup dan sebagainya di online tanpa ada dasar hukum yang baik dan benar. Sehingga banyaklah terjual produk-produk yang palsu, yang menggunakan merkuri, yang obat-obatan asal racikan, yang merugikan masyarakat. Oke, berarti harus it depends on your work and environment ya Bapak ya. Jadi tergantung pekerjaan dan lingkungannya. Oke, seperti itu. Dan mungkin ini ada 3 pertanyaan lagi mungkin Bapak. Ini ada dari Kak Stella Kova. Kak Stella Kova bisa bertanya langsung ke Bapak Dede dan on cam serta unmute. Kak Stella Kova. Operator mungkin bisa unmute Kak Stella Kova. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Silakan disampaikan. Izin bertanya, Pak. Saya Stella Kova dari Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya, jurusan Bisnis Digital. Bisnis digital, oke. Jadi saya ingin bertanya untuk sistem, kan saya baru maba nih, Pak. Baru semester 1. Untuk sistem kampus Merdeka nanti, itu kita bisa mengambil prodinya di univ kita sendiri atau di univ lain, dan apakah ada syarat-syarat tertentu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Stella. Jadi sebetulnya ini terkait kampus Merdeka Prodi ya. Prodi itu sifatnya adalah sukarela ya. Sekali lagi, mengambil prodi, 2 prodi itu sifatnya sukarela. Saya sudah bilang kepada Mas Menteri, jangan dipaksa bagi mahasiswa yang merasa tidak mau atau tidak sanggup mengambil prodi lain. Tapi jika dia mau dan dia sanggup, karena dianggap saya butuh pengetahuan tersebut, maka dia boleh mengambil prodi. Nah, sebaiknya mengambil prodi di mana? Saran saya, ambillah di prodi di kampus yang sama. Ya. Kenapa? Karena kalau ngambil kejauhan, kadang-kadang environment-nya, suasana suasana pembelajaran atau proses belajar mengajar satu sama lain kampus berbeda, waktunya pun juga belum tentu sama, sehingga akibatnya agak sulit kita menyesuaikan nanti dengan kampus yang sebelumnya. Jadi disarankan ambil prodinya di kampus yang sama. Ya mungkin boleh beda fakultas. Satu contoh, kamu sekarang adalah bisnis digital. Bisnis digital adalah sebuah bisnis yang mendorong startup untuk memulai, dan umumnya bisnis digital ini adalah sesuatu bisnis yang boleh dikatakan memotong segala macam teori ekonomi. Contoh, kalau di dalam teori ekonomi kita harus punya investasi, kita harus punya logistik, kita harus punya aset. Di dalam bisnis digital kita tidak perlu punya itu. Ya, contoh misalnya Gojek, satu pun dia nggak punya kendaraan yang milik dia, ya. Atau mungkin misalnya kita sebut saja apa namanya nih sekarang antar jemput nih apa namanya JNE atau apapun ya namanya itu. Dia juga tidak punya armada, dia menggunakan armada yang lain. Banyaklah Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, semua juga boleh dikatakan tidak punya gudang, tidak punya tempat. Tapi dia hanya punya orang-orang kreatif, orang-orang pintar yang kemudian melakukan konsinyasi, kolaborasi dengan orang-orang yang punya. Itu bisnis digital. Nah, ada teori-teori yang dia lewati itu semua, tetapi kadang-kadang tidak diperhatikan. Contohnya apa? Hukum. Ini satu contoh ya. Saya kebetulan baru saja beberapa mungkin 2 tahun yang lalu itu membuat rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan, Badan POM. Kenapa saya bikin undang-undang tersebut? Karena saya melihat tiba-tiba saat ini orang semua jualan produk-produk kecantikan, produk obat, produk apa saja makeup dan sebagainya di online tanpa ada dasar hukum yang baik dan benar. Sehingga banyaklah terjual produk-produk yang
palsu, yang menggunakan merkuri, yang obat-obatan asal racikan, yang merugikan masyarakat. Apa yang terjadi? Akhirnya terpaksalah orang-orang yang jualan online tadi berurusan dengan hukum, dipanggil, diperiksa, dan sebagainya. Mau tidak mau, saya pada saat itu mengatakan semua bisnis online, semua lapak lah, Tokopedia lah, apa harus memiliki izin dari Badan POM ketika dia menjual produk-produk kosmetik, obat, dan makanan. Tujuannya apa? Melindungi konsumen. Nah, jadi poinnya adalah jika kamu belajar bisnis digital, prodi apa yang cocok? Saran saya saat ini adalah ambil hukum. Itu nanti ada hukum ITE, ya. Ada lagi undang-undang ITE, undang-undang perlindungan konsumen dan lainnya. Begitu ya, Stella. Oke, terima kasih. Gimana Kak Stella, sudah terjawab ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat gamblang sekali, sangat jelas sekali Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan juga, Pak. Ini sebelum terakhir mungkin Bapak ya. Sebelum terakhir dari Kak Fatimah Mutmainnah. Permisi Pak, saya Fatimah Mutmainnah izin bertanya, mengapa Indonesia tidak lebih dahulu fokus pada pendidikan di pelosok? Seperti itu Pak. Baik, ini pertanyaan menarik. Tadi pagi saya baru rapat dengan beberapa profesor-profesor yang menyampaikan tantangan-tantangan dunia pendidikan, sejarah dunia pendidikan di Indonesia. Saya menanyakan hal yang sama. Saya katakan begini, jika kita ingin menembus industri 4.0, ingin link and match dengan sektor industri, ingin dunia kerja, itu mungkin bisa terjadi di kota-kota besar, disebut namanya urban. Karena sekarang pergerakan urban atau kota ini begitu cepat, dan mahasiswa umumnya berada di kota-kota besar. Tetapi bagaimana dengan rural atau daerah yang non-urban? Di mana tadi saya katakan, pendidikan yang masih ada di pelosok-pelosok di 3T, daerah tertinggal, terluar, ya, terjauh, kepulauan, perbatasan. Bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak ada gurunya, atau kalaupun ada gurunya, sekolahnya tidak ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, saya pertanyakan hal itu yang sama kepada guru-guru besar. Jika saya seorang presiden, maka yang harus saya dahulukan apa? Membuat pendidikan yang maju ke depan, tapi mungkin hanya akan mengangkat sektor urban. Atau kita memfokuskan untuk melakukan distribusi pendidikan yang tepat sasar, tepat guna kepada masyarakat yang berada di daerah non-perkotaan. Nah, ini tesis yang tentu akan diperdebatkan. Tetapi dari sudut pandang saya, Indonesia harus memahami terlebih dahulu kekuatannya. Kekuatan Indonesia, saya katakan, yang pertama tentunya adalah sumber daya alamnya. Itulah dari dulu kita selalu ingin dijajah karena kita memiliki sumber daya alam. Apa sumber daya alam kita? Yang tentu yang pertama saya harus katakan, kita punya kelapa sawit, kita punya karet, kita punya kayu, kita punya tambang, kita punya batu bara, kita punya emas, dan lain-lain. Dan kita punya agriculture, pertanian. Kita bisa menanam jahe, menanam bawang merah, kapulaga, singkong, dan lain-lainnya. Tapi yang tidak kita miliki adalah kita tidak sanggup membentuk market. Market kita rata-rata dijual keluar, diekspor keluar. Kita tidak memanfaatkannya sendiri karena kita menjualnya keluar. Mengapa tidak kita manfaatkan sendiri? Karena kita tertinggal di dalam sektor agroindustri. Itu sebabnya di kampung saya, di dapil saya, di Kabupaten Bandung, masih banyak petani-petani yang bercocok tanam di pinggiran-pinggiran tebing atau jurang, sehingga menyebabkan gampang longsor, akhirnya air sedimentasi ke sungai, dan lain-lain. Padahal kalau terjadi sistem agroindustri atau kita menyebutnya teknologi agriculture, maka kita bisa mengembangkan market, mengembangkan pasar. Kita tidak jual kelapa sawit, tapi kita sudah jual produk olahan. Kita punya 300 juta kurang lebih atau 265 juta
market yang ada di Indonesia. Dan kita sekarang ini hanya menjadi market bagi pasar Korea maupun pasar Cina. Padahal mestinya dengan adanya agroindustri, kita bisa membuat prodi-prodi pertanian yang dalam bentuk sektor industri, dan akhirnya mulai berbicara bagaimana membuat traktor yang jauh lebih baik untuk melakukan memipil produk-produk jadi dari hasil pertanian. Dan itu dilakukan Cina, itu dilakukan Thailand. Ini belum kita lakukan. Jadi sekali lagi jawabannya adalah, perlu nggak kita menerobos ke masa depan digital, atau perlu nggak kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lain? Nah, jawabannya mudah-mudahan ini didengar Presiden dan menteri-menterinya, bahwa kita harus 50-50. 50% kita dorong masyarakat, saudara-saudara kita itu, untuk kuat di dalam sektor agroindustri, termasuk di dalamnya perikanan. Sampai sekarang kita, Indonesia itu, nelayan-nelayan kita masih menggunakan kapal congkreng yang cuma 1 GT untuk ke laut. Kita belum bisa seperti kapal-kapal Jepang, nelayan-nelayan Jepang yang sudah menggunakan kapal 30 GT. Ya, artinya apa? Ketika dia melaut, dia nggak perlu balik hari itu. Dia bisa seminggu, bisa 2 minggu di laut untuk mendapatkan hasil tangkapan. Kita belum punya cold storage. Ya, cold storage itu berarti tempat pendingin es di daerah pelabuhan-pelabuhan, sehingga ikan-ikan yang masuk tidak basi. Karena kenapa? Bisa bertahan 1 minggu, sehingga nilai jualnya jadi bertahan. Kalau dia masuk, terus kemudian besok udah amis, harga jadi turun. Nah, hal-hal beginilah yang harus kita kuatkan. Jadi sekali lagi, kepada yang tadi bertanya, jawabannya dua-duanya kita harus kuat. 50% kita dorong yang digital, 50% kita kuatkan sektor agroindustri dan juga peternakan dan nelayan kita. Gitu ya. Oke. Ya, berarti tidak boleh ini ya Pak ya, harus imbang ya Pak ya antara dua-duanya itu. Iya, betul. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini Bapak pertanyaan dari kakak, dari ini Ahmad Sofyan, ingin bertanya langsung dan on cam katanya. Ada Kak Ahmad Sofyan? Silakan Kak Ahmad Sofyan. Halo Kak Ahmad Sofyan, ya. Silakan. Oke. Iya Pak. Silakan. Unmute. Sebenarnya ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya Pak, saya Rizky Alamsyah dari Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Ya, jadi saya pengen bertanya nih Pak, kan selama pandemi ini semua mahasiswa itu kuliahnya secara daring. Nah, akan tetapi semua mahasiswa itu sangat kesulitan terhadap koneksi internet jaringan Pak. Terkadang kita masuk Zoom tiba-tiba keluar sendiri, terkadang kalau masuk Google Meet juga tiba-tiba keluar sendiri, sedangkan ada juga yang mahasiswa yang ingin presentasi, videonya itu buram, jelek, nggak jelas. Jadinya kita yang sebagai audiens itu kurang menangkap isi materi dari presentator. Nah, jadi Pak, saya ingin nanya, solusi yang terbaik untuk kita sekarang sebagai mahasiswa, yang dimana kita kuliahnya itu secara daring, online. Sedangkan untuk kuota internet saja, kadang juga kita hanya bisa beli semampunya dan itu unlimited. Jadi bagaimana Pak solusi Bapak yang terbaik untuk kita? Ya, siapa namanya tadi? Rizky Alamsyah, Pak. Rizky Alamsyah, ditinggal di mana Rizky? Saya tinggal di Tangerang. Signal kamu bagus nggak di Tangerang? Sinyal itu terkadang ada. Sinyalnya terkadang ini Pak, putus-putus. Kadang juga makanya saya suka keluar gitu Pak, dari Zoom atau Google Meet saat perkuliahan. Baik. Jadi Rizky yang di Tangerang saja mengalami masalah dengan signal yang tidak begitu bagus ya.
dalam melakukan pembelajaran. Kita bayangkan bagaimana saudara kita yang ada di Papua atau mungkin di NTT yang mungkin udah ngomel-ngomel ketika harus melakukan Google Meet atau nge-Zoom seperti saat ini. Tetapi jawabannya adalah begini, kami ada beberapa poin yang perlu kita dorong. Yang pertama adalah masalah kuota dulu, masalah kuota. Dan itu sudah kita dorong dengan cara menggelontorkan kuota kepada siswa. Ini sudah dijalankan. Yang kedua yang kita minta adalah tolong dong untuk Telkomsel, Indosat, Tri atau yang lainnya ada harga khusus bagi pelajar. Dan itu sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang, ini kuota yang dipakai untuk belajar, ini adalah kuota yang sudah harga khusus. Tentu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ditetapkan, termasuk WhatsApp. Ya. Tapi kalau misalnya untuk nonton YouTube dan sebagainya, dia kembali kepada kuota normal. Tapi kalau untuk, saya lupa ada 8 aplikasi aja, kalau nggak salah ya. Google Meet, Zoom, Skype, itu dia sudah pakai ini khusus ya, hitung-hitungan khusus. Nah, yang belum, dan ini bukan domainnya Kementerian Pendidikan atau dunia pendidikan, adalah Signal. Karena Signal ini adalah punyanya Kemenkominfo. Dan dialah yang bisa memerintahkan agar provider, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain, semakin banyak membuat menara-menara, tower-tower. Dan itu membutuhkan investasi besar, dan membutuhkan bayaran atau waktu yang tidak cukup sebentar. Ada cara yang menarik. Ini yang lagi saya ingin perjuangkan ya buat Rizky. Mudah-mudahan ini digolkan, yaitu menggunakan frekuensi televisi lokal. Jadi begini, jika Tangerang saat ini dengan belajar kuota yang susah, maka kita akan mendorong punya satu kebijakan, Kabupaten Tangerang itu diizinkan selama masa pandemi ini untuk menggunakan frekuensi televisi digital secara gratis. Tujuannya apa? Nanti Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, nanti bergantian sekolah-sekolah, bergantian memberikan pengajaran-pengajaran, informasi melalui TV digital lokal. Nah, itu sudah dilakukan di kampung saya, di dapil saya, tetapi dapat teguran dari Dinas Kominfo karena sekarang penggunaan saluran TV atau penggunaan frekuensi TV itu harus melalui pusat semuanya. Nah, inilah yang kita pengen, tolong dong pusat, Menkominfo, selama pandemi ini daripada ngeluarin anggaran triliunan untuk kuota, tolong dibuka dulu TV-TV digital, sehingga nanti kampus punya materi sendiri untuk memberikan pembelajaran melalui TV digital. TV digital lokal itu area cakupannya hanya 5 km. Jadi nggak mungkin misalnya dari Kabupaten Tangerang dia sampai ke, sebut saja ke Serang, itu tidak mungkin. Nah, ini yang sedang kita upayakan, mudah-mudahan disetujui. Begitu Rizky. Gimana Kak Rizky? Sudah terjawab? Ya, nampaknya signalnya. Iya, Pak. Masya Allah, sebenarnya Bapak ini sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk dari YouTube maupun dari Zoom, dari kolom komentar chat Zoom. Sangat banyak sekali yang masuk, tapi maaf sekali teman-teman, karena waktu yang telah kita batasi dan sepertinya kita tidak bisa menjawab keseluruhan pertanyaan yang masuk. Mungkin lain kali jika kita bertemu lagi dengan Bapak Dede, kita diajukan lagi pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Mas Noval dan teman-teman semua, baik yang berada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Saya ingin mencoba memberikan masukan-masukan yang lebih panjang, lebih dalam, tetapi karena kondisi kita memang hanya dibatasi 1 jam, jadi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya doakan kalian
tetap bisa menggapai apa yang dicita-citakan walaupun dalam kondisi pandemi ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah orang sukses. Amin. Oke. Dan selanjutnya saya meminta tolong kepada Bapak Dede untuk menyampaikan sebuah statement ajakan kepada teman-teman untuk berdonasi kepada mereka yang membutuhkan, Bapak. Silakan, Bapak. Berdonasi kepada siapa? Kepada jadi di IMB Education Forum ini kita membuka open donasi kepada mereka yang membutuhkan. Seperti itu. Iya. Saya meminta tolong kepada Bapak Dede untuk menyampaikan statement ajakan supaya kita bisa membantu mereka yang membutuhkan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, buat saudara-saudara, kawan-kawan semua yang saat ini menyaksikan, tentu di era pandemi ini banyak orang yang berubah nasibnya. Ada yang orang tuanya kemarin masih enak-enak kerja, tiba-tiba di PHK. Ada yang penghasilan dagang, jualan sehari bisa dapat sekian, sekarang tidak mendapat apa-apa. Banyak teman-teman saya, seniman-seniman jalanan, yang bahkan sudah tidak bisa mendapat penghasilan apapun. Nah, inilah momentum untuk kita saat ini mengeluarkan salah satu karakter mahasiswa yang baik yang disebut sebagai empati dan simpati. Jadi ketika kita empati dan simpati, maka kita akan tergerak untuk ikut membantu yang lain. Tentu empati dan simpati ini tidak ditentukan dengan besar atau kecilnya apa yang bisa kita lakukan atau kita berikan, tapi adalah paling tidak kita melatih diri kita untuk menjadi manusia yang penuh dengan empati dan simpati. Mari kita bantu, silahkan berikan donasi semampu kamu, sisihkan sebagian uang jajan yang biasa pakai beli gosen, ngegojek, dan lain-lain untuk makanan. Kali ini sisihkan sedikit untuk membantu mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Demikian, terima kasih.